Polisi telah melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat Arya Daru. Sejumlah temuan dibeberkan. Kenapa penyebab kematian belum juga diungkap? Saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami mantan Wakabar Reskrim Polri Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bekto. Waalaikumsalam, selamat sore Akita. Iya Pak Bekto, hari ini polisi sudah menggelar perkara kembali. Tapi menurut Pak Bekto sendiri, apakah ini bisa betul-betul mengungkap tabir penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan menurut Pak Bekto? Saya sangat yakin polisi akan mampu mengungkap kasus ini karena ini bukan kasus yang sulit. Hanya masyarakat sekarang penasaran sekali, sudah hari ke-20, kenapa belum diumumkan oleh polisi penyebabnya? Dan ini sedang berproses, akan segera. Ya, saya percaya, saya menduga bahwa polisi segera mengumumkan penyebab kematian dari diplomat muda kita ini. Oke, rasa penasaran ini juga sama Pak yang kemudian dirasakan pastinya pada pemirsa yang sudah 20 hari ini artinya kita menunggu. Tapi menurut Pak Bekto sendiri, apa yang menyebabkan pengungkapan kasus ini cukup alot, Pak? Sebenarnya bukan cukup alot. Saya melihat polisi ini sangat profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Artinya polisi sudah on the track di dalam penyelidikannya. On the track itu tandanya seperti apa di dalam pengolahan TKP, crime scene processing-nya itu sudah dilaksanakan. Bekerja sama dengan ahli siapa saja? Ahli kedokteran forensik melalui kegiatan otopsi, ahli laboratorium forensik, nanti barang-barang yang ada ditemukan di TKP seperti apa, kemudian ahli inafis kaitannya dengan sidik jari atau daktiloskopi. Polisi itu di dalam memproses suatu perkara mempunyai teori yang namanya teori bukti segitiga. Polisi harus teliti betul itu bukti segitiga itu antara hubungan TKP dengan korban dan tersangka kalau seandainya ada tersangka. Ya, kemudian polisi kita sudah tahu begitu banyak penjelasan disampaikan oleh polisi, diperiksa beberapa CCTV, ya, beberapa CCTV baik di rumah kos maupun di tempat lain, di tempat perbelanjaan maupun di atap kantor Kementerian Luar Negeri di lantai 12 sana itu juga. Dan demikian juga polisi saya yakin sudah meneliti yang namanya call data record berdasarkan nomor handphone dari korban ini. Jadi saya sebagai mantan polisi sangat meyakini polisi sudah melaksanakan yang namanya scientific investigation. Nanti penyelidikannya 1-2 hari saya yakin akan segera diumumkan. Oke, Pak Bekto bagaimana melihat juga ada fakta baru yang muncul Pak, seperti dari CCTV, kemudian juga ada HP yang hilang dan juga keberadaan Arya Daru Pangayunan ini pada saat di rooftop. Ini juga memicu tanda tanya. Pak Bekto bagaimana melihatnya? Ya, polisi harus betul-betul dapat meyakinkan apakah yang terekam di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri itu betul-betul korban. Itu harus diyakinkan betul. Waktu naik itu terlihat membawa tas, ya, tas punggung dan tas belanjaan. Kok tidak ada? Polisi harus mencari. Itu ada di mana, tas itu harus bisa ditemukan. Kalau di atas berangkat ada, kemudian terus tidak ada, itu tugas polisi untuk mencarinya. Ya, jadi CCTV itu semua menjadi petunjuk. Semua nanti akan dihubungkan dengan hasil otopsi, di mana hasil otopsi itu ada 2. Satu penyebab kematian, yang kedua adalah perkiraan waktu kematian. Ya, ini kunci. Dan satu hal lagi, ya, ditulis oleh dokter ahli forensik adalah
tanda-tanda dari mayat itu, apakah ada perlawanan atau tidak, ada luka atau tidak, itu semua akan diolah oleh polisi, disimpulkan, tunggu 1-2 hari akan diumumkan oleh polisi. Oke. Pak Bekto, menurut Bapak, apakah untuk hasil otopsi ini betul-betul bisa menunjukkan apa sebenarnya penyebab kematian dari korban sendiri? Inikah menjadi salah satu atau satu-satunya kunci begitu untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab tewasnya? Bukan bukan satu-satunya kunci. Nanti itu menjadi salah satu kunci, ya, karena itu di lakban, sebelum lakban ada plastik dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar itu nanti hasil otopsinya adalah penyebab kematian karena gangguan pernapasan, tersumbatnya pernapasan, istilah kedokterannya asfiksia. Apa betul hasilnya seperti itu? Ya, kemudian dilihat dari lakban, berita-berita kan yang disampaikan oleh polisi juga sudah ada. Ternyata yang membeli lakban itu adalah korban sendiri di Jogja, ditemani oleh istrinya. Ini perlu dicek apa betul itu beli sendiri. Kapan belinya, kalau perlu CCTV-nya di toko yang menjual lakban warna kuning itu, bagaimana cara pembayarannya, semua menjadi bahan penyelidikan oleh polisi, semua digabung-gabungkan dengan hasil otopsi, dengan hasil laboratorium forensik, dengan sidik jari yang tertinggal di lakban. Katanya sidik jarinya korban sendiri. Itu semua dicek, termasuk dari kamar tempat korban itu tinggal, di mana kuncinya itu ada 2 sistem kuncinya, satu yang otomatis bisa dibuka dari luar, yang satu hanya bisa dibuka oleh orang yang ada di dalam. Ini semua menjadi petunjuk bagi polisi, dan saya yakin sebenarnya polisi ini sudah sangat tahu penyebabnya. Tunggu saja, akan segera diumumkan. Oke, kita tentunya sangat menunggu Pak Bekto, tapi dari fakta-fakta yang ditemukan kemudian petunjuk-petunjuk yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bekto, kita tidak bisa memungkiri banyak spekulasi publik, ada indikasi tindak pidana yang menjadi sorotan Pak Bekto. Menurut pengamatan dan juga pengalaman Pak Bekto, apakah mungkin ada ciri-ciri dari penyelidikan tersebut ke poin itu Pak, bahwa ada dugaan tindak pidana? Dugaan itu selalu ada. Polisi harus curiga. Ini bunuh diri atau dibunuh. Karena masing-masing cara bertindaknya juga berbeda. Dugaan selalu ada. Tinggal probabilitasnya mana lebih banyak. Kaitannya dengan temuan-temuan penyelidikan polisi. Kalau temuannya lebih mengarah ke pembunuhan, akan dikejar siapa pembunuhnya, akan dicari pembunuhnya. Kalau temuan-temuan itu mengarah kepada ini bunuh diri dan sebagainya, polisi harus membuktikan. Ingat, penyelidikan polisi itu adalah proses ilmiah, ya, sama dengan orang mempertahankan, ya, nanti diuji kalau seandainya harus di pengadilan atau ada tuntutan hukum, itu sama dengan orang mempertahankan tesis maupun disertasi, nanti diadu argumennya. Orang berpendapat apa saja, boleh saja. Polisi tidak boleh terpengaruh oleh itu. Fokus kepada fakta-fakta yang ditemukan oleh polisi di TKP, kemudian penyelidikan-penyelidikan lain yang berhubungan dengan korban. Ya, ini yang belum banyak didalami adalah hubungan dengan orang-orang terdekat. Soal handphone hilang dan sebagainya nanti bisa dicari, tetapi mengetahui nomor telepon itu polisi secara teknis akan mengetahui call data record dari penggunaan itu, termasuk orang yang diajak berkomunikasi. Demikian juga dengan alamat elektronik. Itu semua akan mengungkap. Jadi lawan-lawannya untuk berkomunikasinya itu akan diketahui dan ditanya oleh polisi, diberikan menjadi target penyelidikan. Itu semua akan mengungkap, dan sekali lagi mohon nunggu sedikit lagi akan segera diumumkan. Ya. Saya percaya itu. Pak Bekto tadi mengatakan bahwa dugaan adanya tindak pidana ini pasti selalu ada kecenderungan seperti itu. Tapi bagian mana Pak, menurut Pak Bekto sendiri yang mungkin janggal dalam proses penyelidikan ini sudah memasuki hari ke-20, Pak?
Iya, bikin penasaran banyak orang ya. Termasuk saya di mana-mana ditanya ini gimana gimana. Ya. Sabar, saya bukan penyidik ya. Saya bukan penyidiknya, tapi penyidik pasti mengumpulkan fakta-fakta itu. Penyidik juga kepingin kok segera mengumumkan. Tetapi penyidik juga tidak kepingin salah, tidak kepingin ada celah. Ya, ini mengumumkan misalnya ternyata nanti kasusnya bukan tidak pidana tapi bunuh diri dan sebagainya, itu semua dihitung. Harus polisi yakin betul ya pesan apa ya. Menurut saya yang biasa nangani kasus seperti ini itu dibalut-balut dengan lakban, sebelumnya ada plastik dan sebagainya, itu adalah sebuah pesan. Ya, nanti pesan yang lain itu bisa di dalam berkomunikasi atau dia memberikan pesan-pesan dalam bentuk lain dengan tingkah laku yang aneh, sama seperti dia harus naik ke atap lantai 12, itu kan pesan. Itu kan menjadi petunjuk bagi polisi. Kenapa? Saya seumur-umur nggak pernah saya naik ke atap lantai ke-12 ya, seperti yang ada di dalam rekaman video itu. Untuk apa ke sana? Tentu ada motif dan sebagainya. Nah, nanti kalau ini adalah misalnya saja nanti diumumkan ini ternyata kasus bunuh diri, itu akan diungkap. Polisi punya kewajiban untuk mengungkap mengapa dia bunuh diri. Oke, tadi sempat disebutkan juga Pak Bekto bahwa yang saat ini masih belum terlalu didalami adalah penyelidikan lebih lanjut, mencari petunjuk-petunjuk dari orang-orang terdekat. Ini orang-orang terdekat yang dimaksud seperti apa Pak? Dan bagaimana kemudian metode yang bisa dilakukan untuk bisa menelusuri ini lebih dalam? Saya percaya bahwa itu sudah dilakukan oleh polisi, tapi belum diumumkan. Orang terdekat dari korban itu siapa sih? Itu kan antara lain istri. Sampai istri menanyakan kepada petugas keamanan yang ada di tempat kos, itu kan petunjuk. Itu istri kenapa kok bertanya? Alasannya apa bertanya? Itu harus salah satu menjadi kunci. Demikian juga petugas keamanan tempat indekos. Dia mondar-mandir tapi tidak pernah ngetok dan sebagainya. Itu kan semua ditanyakan. Demikian juga dengan teman sekerjanya, teman akrabnya, ya, di dalam berkomunikasi. Dalam komunikasi itu akan kelihatan sekali pola atau pattern dalam berkomunikasi, ya. Kepada istrinya jam berapa biasanya dia membangunkan atau menyapa istrinya dan sebagainya, itu semua akan jadi bahan penyelidikan oleh polisi. Oke, kita akan kawal terus dan kita akan nantikan bagaimana kemudian hasil gelar perkara yang akan diumumkan esok rencananya. Tapi terima kasih sekali lagi Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan Wakabares Krim Polri, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Pak Bekto, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Selamat.